video ini, saya akan menjelaskan beberapa parasit pada ikan maupun udang, mulai dari filum protozoa, filum Acanthocephala, kelas Cestoda, subkelas Branchiura, Copepoda, dan ordo Isopoda. Trichodina merupakan protozoa berbentuk bundar bila dilihat dari bawah dan berbentuk lonjong bila dilihat dari samping. Organel lokomotor terdiri dari membran posterior, terdapat gerigi dan velum yang berombak. Trichodina menempel pada lapisan epitel ikan. Gejala yang terinfeksi ektoparasit ini akan membuat ikan menjadi tampak lemah, nafsu makan hilang, dan kemudian ikan akan menggosok-gosokkan tubuhnya pada dasar atau dinding kolam. Pterius multifilis berwarna gelap karena silia tebal yang menutupi sel dan bergerak secara ameboid. Ichthyopterus mudah diidentifikasi dengan keberadaan makronukleus besar yang berbentuk seperti tapal kuda. Predileksinya pada bagian sirip, insang, permukaan tubuh, dan pada ekor ikan. Akan terlihat adanya bintik-bintik putih dan akan timbul pendarahan. Cryptokarion adalah ektoparasit ikan yang berbentuk seperti piring yang berbulu getar atau silia. Cryptokarion ditemukan menginfeksi inang pada bagian sisik dan juga insang. Siklus hidupnya yaitu dimulai dari fase teron, kemudian akan berubah menjadi fase tropon, yang kemudian berenang bebas di air dan menjadi tomon. Tomon akan berubah menjadi cista dan kemudian cista akan berbanyak diri selama 7-10 hari sehingga teron akan lepas dan jumlah yang akan menjadi banyak dan menginfeksi ikan. Vorticella hidup berkoloni. Satu koloni dapat terdiri dari 30 zooid menempel pada inangnya dengan mionem, tangkai pipih dan silindris. Parostim besar bersilia, makronukleus dan mikronukleus. Zooid berbentuk bulat dengan bagian terluas terdapat pada tubuh bagian tengah. Kemudian Vorticella ini dapat menginfeksi kepiting pada hampir semua permukaan tubuh. Gejala klinisnya parasit ini pada kepiting akan mengakibatkan menurunnya nafsu makan. Zootomnium menginvestasi skila serrata pada bagian carcax, kaki jalan, kaki renang, dan juga insang. Kepiting yang terkena parasit ini akan berenang lambat dan cenderung berada di dasar perairan. Zootomnium berkembang biak dengan cara pemilihan transversal yang berlangsung dalam waktu 1-2 jam. Stilis merupakan parasit yang menginvestasi pada bagian sekitar mulut dan insang. Gejala klinisnya yaitu akan berkurangnya tingkat pertumbuhan inang dan juga pergerakannya menjadi lambat dan juga mengakibatkan lesi pada epitel insang. Parasit ini bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Pembelahan secara aseksual terjadi melalui pembelahan biner. Trypanosoma merupakan parasit yang bersirkulasi dalam sistem peredaran darah. Parasit ini mengambil glukosa sebagai sumber nutrisinya. Kemudian siklus hidup parasit ini secara detail belum diketahui secara pasti, namun diketahui bahwa parasit ini berkembang biak dengan cara pembelahan biner dalam darah. Myxobolus mempunyai dua inti dengan vakuola yang terletak pada bagian anterior dan triospora. Myxobolus parasit yang menginfeksi jaringan ikat pipis insang, tulang kartilago, otot, daging, dan beberapa organ dalam ikan. Siklus hidup dari parasit ini dengan cara tidak langsung, yaitu melibatkan Vertebrata sebagai inang antara yang berasal dari kelas Microceta atau Porcenta untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Costia memiliki sepasang flagella panjang dan sepasang flagella pendek sehingga dapat bergerak bebas. Costia menyerang pada bagian eksternal ikan seperti kulit dan insang. Siklus hidupnya yaitu secara langsung melalui pembelahan biner. Penularan
Paparan melalui kontak langsung atau paparan dalam air yang sudah mengandung ikan yang terinfeksi. Cryptosporidia termasuk dalam golongan Flagellata, berinti tunggal, tidak berspora dan membentuk kista. Parasit ini menyerang bagian sirip dorsal dan insang pada ikan. Siklus hidupnya secara tidak langsung memerlukan inang antara dan kemudian memerlukan inang utama dan tumbuh menjadi dewasa. Radinorhynchus pristis memiliki tubuh berbentuk silindrik memanjang. Gejala klinis ikan yang terinfeksi akan mengeluarkan lendir, yaitu saat mengeluarkan kotoran disertai dengan lendir. Peradangan terjadi pada dinding usus berupa bercak merah bekas luka. Echinopithecus merupakan cacing berkepala duri dan menginfeksi usus ikan. Cacing ini banyak menginfeksi pada ikan salmon. Diplodocus latum disebut dengan cacing pita. Memiliki bentuk tubuh memanjang seperti pita yang terdiri dari segmen-segmen yang disebut prognatid. Kemudian cacing ini menyerap nutrisi dengan menggunakan permukaan tubuhnya yang dilengkapi alat reproduksi. Diplodocus merupakan cacing yang bersifat endoparasit pada saluran pencernaan atau usus vertebrata. Tubuhnya tidak mempunyai epidermis tetapi ditutupi dengan cuticula. Tidak ada trunkus identificus. Branchiura adalah ektoparasit ikan yang tinggal di air tawar. Mereka memiliki tubuh rata terdiri dari 5 anggota badan dan talan segmen kepala yang telah berkembang dengan baik di Carapace locus. Branchiura biasa disebut dengan kutu ikan. Contohnya yaitu Dolops, Argulus, Dipteropeltis, dan Cyanopeltis. Cryptopoda adalah crustacea yang ditemukan di laut dan juga di habitat air tawar. Ada yang bersifat planktonik dan juga bentik. Bioindikator kualitas air. Sebagian hidup sebagai parasit. Copepodha memiliki badan lonjong dengan antena. Copepodha betina dapat bertahan hingga 30 hari. Punya kantong telur masing-masing 250 telur. Pada Isopoda ada Cymetoa exigua dan Octolamis angulata. Octolamis memiliki 6 fase nauplis dan 1 tahap larva ciprit. Larva ciprit menginfeksi inang, kemudian molting dan menjadi dewasa. Kemudian Cymetoa exigua, siklus hidupnya dimulai dari telur Cymetoa dewasa mengalami masa transisi menjadi juvenil dan premanca, kemudian menjadi manca yang menginfeksi inang. Predileksi dari inangnya adalah pada lidah ikan dan juga menginfeksi ikan air laut.